Baik, teman-teman yang saya hormati, pada materi kali ini saya akan menerangkan tentang strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing wisata desa Taman Bunga Manohara, Desa Purwodadi. Oke, jadi tema atau judul materi kita pada kali ini adalah tentang strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing wisata desa Taman Bunga Manohara, Desa Purwodadi. Yang ditulis atau yang diteliti oleh Andatu Acha, ya, Rian Destingsi dan Heni Hirawati, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Yang telah dipublikasikan pada Jurnal Manajemen dan Keuangan volume 5 nomor 1 pada tahun 2020. Baik. Kita bacakan dulu abstraknya. Desa Purwodadi merupakan salah satu desa di Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Oke. Adapun masalah umum yang dihadapi antara lain pembangunan infrastruktur yang belum merata, yang disebabkan oleh terbatasnya dana pembangunan, angka kemiskinan yang cenderung meningkat, minimnya pendidikan, serta kemampuan masyarakat yang masih rendah. Nah, ini pembukaan awal ya dari penelitian ini. Oke. Pendahuluan. Strategi pemasaran merupakan salah satu cara memenangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan, baik itu untuk perusahaan yang memproduksi barang atau jasa ataupun yang lainnya. Ya, jadi strategi pemasaran merupakan formula untuk bisa memenangkan persaingan, ya, formula untuk bisa unggul dan maju sehingga tercipta usaha yang sustainable, ya, usaha yang berkesinambungan. Tidak hanya pada hari itu saja, pada minggu atau bulan, namun terus-menerus selama-lamanya. Dibutuhkan strategi pemasaran yang optimal, yang bisa mempromosikan produk dan jasa yang dimiliki oleh usaha untuk dikenal, untuk diketahui, ya, yang pada gilirannya masyarakat tertarik untuk membeli dan menggunakan jasa kita, ya, melalui strategi pemasaran yang dilakukan. Strategi pemasaran dapat dipandang sebagai salah satu dasar yang dipakai dalam menyusun perencanaan perusahaan secara menyeluruh. Nah, ya, jadi kita membutuhkan strategi yang tepat untuk bisa dapat membuat suatu perencanaan perusahaan yang mampu bersaing, ya, yang mampu berkompetisi dengan pihak lain. Maka strategi perencanaan yang disusun dengan baik akan bisa menciptakan kesempatan keberhasilan perusahaan ke depan. Dipandang dari luasnya permasalahan yang ada, maka diperlukan adanya perencanaan yang menyeluruh untuk dijadikan pedoman. Nah, jadi diperlukan perencanaan yang komprehensif untuk dijadikan pedoman. Alasan lain yang menunjukkan pentingnya strategi pemasaran adalah semakin kerasnya persaingan yang dihadapi. Nah, jadi semakin kompetisi yang ketat menjadikan wirausahawan, ya, para pengusaha membutuhkan keterampilan dan inovasi dalam mengembangkan produk atau jasa yang dimiliki menjadi lebih baik, terus lebih baik, dan terus diperbaiki dan updatable mengikuti perkembangan zaman. Ya, tidak out of date, ya, tidak ketinggalan, selalu terus diperbaiki dan diperbaharui sesuai dengan keinginan pasar, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan. Kita hadir untuk, ya, mengatasi permasalahan tersebut. Dalam situasi yang penuh dengan kompetisi ini, maka tidak ada pilihan lain kecuali berusaha untuk menghadapinya. Ya, berusaha untuk menghadapinya. Pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pengusahaan pariwisata yang mencakup objek
dan daya tarik wisata, usaha sarana dan prasarana wisata, serta usaha lainnya. Nah, jadi salah satu bentuk ya usaha yang dilakukan oleh seseorang, oleh lembaga, oleh organisasi untuk dapat mendapatkan income dan pendapatan maka melalui jalur pariwisata. Ya. Memperkenalkan usaha-usaha tertentu yang bisa memuaskan masyarakat, yang bisa memberikan dan menghilangkan rasa bosan warga masyarakat, ya, melakukan aktivitas rutinitas setiap harinya Senin sampai Jumat, kemudian Sabtu Minggu pada weekend refreshing, ya, pergi ke tempat-tempat wisata. Nah, tentunya hal ini membutuhkan strategi pemasaran yang unggul, ya, sehingga mereka bisa mengenal apa usaha yang kita tawarkan, ya, apa jasa yang kita packing, ya, sehingga jasa tersebut bisa dikenal oleh masyarakat luas. Baik, selanjutnya, pariwisata merupakan bagian dari budaya bagi masyarakat, oke, yang berkaitan dengan pemanfaatan waktu yang dimiliki dengan tujuan untuk menyenangkan diri maupun orang lain. Jadi memang pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang wisata, ya, strategi apabila kita membuka usaha di bidang pariwisata. Apa strateginya? Sehingga bisa kita terapkan nantinya apabila kita memiliki area yang cukup luas, ya, area yang besar, untuk bisa menghilangkan rasa bosan, rasa penat, sehingga mereka yang datang, yang hadir ke tempat wisata kita akan terhibur dan terpuaskan. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang maupun kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan dan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Ya. Mempelajari keunikan, mengembangkan, ya, pengembangan pribadi, rekreasi, dan seterusnya. Itu salah satu tujuan kita datang ke tempat-tempat wisata. Selanjutnya, pariwisata menjadi pilihan utama dalam pengembangan daerah. Kenapa? Karena dengan aktifnya sektor pariwisata, maka akan tumbuhlah, ya, roda-roda perekonomian di sana. Strategi pemasaran, kewirausahaan menjadi acuan untuk bisa mengembangkan wisata, ya, dalam hal ini menjadi jauh lebih baik, ya, menjadi mudah dikenal oleh masyarakat. Bagaimana caranya? Ya, kita ciptakanlah keunikan pada tempat wisata tersebut. Kita ciptakanlah kenyamanan. Kita ciptakanlah sarana dan prasarana yang sangat lengkap sehingga masyarakat yang hadir pada tempat tersebut, ya, menjadi puas, ya, tidak kecewa. Yang pada gilirannya, jika mereka puas, mereka akan datang lagi ke tempat wisata kita tanpa bosan. Selanjutnya, perkembangan pariwisata telah mengalami banyak perubahan, baik perubahan pola, bentuk, dan sifat kegiatan perjalanan destinasi wisata itu sendiri. Pembangunan suatu daerah dapat membuka daya tarik wisata baru bagi wisatawan. Pembangunan suatu daerah akan memicu daya tarik orang untuk datang. Kita ada kecukupan dana, kita ada proposal bisnis, kita melihat suatu tempat yang belum digali sumber dayanya, yang belum dikelola lahannya, maka kita gunakan lahan tersebut, lokasi tersebut untuk tempat wisata.
Ya, sangat banyak sekali ya wisata-wisata yang bisa kita jadikan contoh, seperti taman bermain anak, ya, wisata Sungai Kapuas, ya, mengarungi Sungai Kapuas menggunakan perahu nelayan, kemudian kafe, ya, yang dibangun di atas perahu, di atas kapal, sehingga masyarakat bisa menikmati dan menyusuri Sungai Kapuas dengan sangat nyaman. Nah, itu adalah salah satu bentuk usaha di bidang wisata yang bisa kita contoh, dengan harapan kita bisa memberikan kenyamanan, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, kepada konsumen, pada warga masyarakat, ya, sehingga mereka bisa menikmati paket wisata kita, sehingga mereka bisa nyaman membeli paket wisata kita, atau setidaknya bisa nyaman menggunakan, ya, fasilitas yang telah kita buat pada mereka, sehingga mereka bisa terhibur dari usaha kita. Nah, itu yang menjadi faktor penting. Potensi pariwisata di Indonesia sangat berlimpah yang dapat mengangkat ekonomi negara apabila setiap objek dikelola dengan baik, ya, oleh pemerintah. Setiap objek wisata diperhatikan sarana dan prasarana, akses jalannya diperhatikan, ya, toiletnya diperhatikan, sampah dan kebersihannya diperhatikan, penerangannya diperhatikan. Nah, sangat banyak sekali sarana dan prasarana yang mendukung kepuasan pelanggan, yang mendukung kepuasan masyarakat untuk bisa hadir pada tempat usaha atau tempat wisata tersebut. Nah, itulah usaha. Ya, sama halnya ketika kita membangun usaha restoran, katakan, maka diperlukan kenyamanan tempat tersebut. Ya, bagaimana sirkulasi udaranya, bagaimana rasa dari makanannya, bagaimana dengan minumannya, bagaimana dengan variasi produk yang ditawarkan, ya, bagaimana kursinya, dan seterusnya, pelayanannya. Nah, itu menjadi satu kesatuan yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan usaha kita. Ya, di mana kita sama-sama bermimpi menjadi pengusaha. Kenapa? Karena dengan kita menjadi pengusaha, kita memiliki kebebasan waktu dan keuangan. Dan itu tidak ditemukan pada karyawan. Ya. Kita semuanya bermimpi, kita memiliki kebebasan waktu, financial, ya, time freedom, kebebasan waktu, dan kebebasan keuangan, financial freedom. Jadi, hanya dengan memiliki konsep dasar dan keberanian untuk menjadi pengusaha, untuk berwirausaha, memasarkan produk dan jasanya, maka percayalah, ya, kebebasan waktu dan kebebasan uang akan kita dapatkan. Selanjutnya, strategi promosi untuk perencanaan pariwisata sangat dibutuhkan. Kembali lagi, ya, strategi promosi untuk perencanaan pembukaan pariwisata, untuk perencanaan pengembangan usaha wisata itu sangat dibutuhkan. Tanpa adanya promosi yang baik melalui kanal-kanal elektronik ataupun media cetak, maka sulit suatu usaha bisa dikenal dan dikunjungi oleh warga masyarakat sekitar, bahkan oleh orang luar. Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang bagus sehingga usaha yang kita rintis itu perlahan tapi pasti dikenal oleh orang. Usaha yang kita rintis perlahan tapi pasti bisa dikunjungi oleh banyak orang melalui penciptaan kualitas produk dan jasa. Selanjutnya, Made suratnya dalam Surya dan Octavia pada tahun 2015 pada halaman 97 mengatakan bahwa strategi pemasaran di tingkat destinasi seharusnya dimulai dengan melakukan penelitian untuk mengidentifikasi target-target pasar
ya pada destinasi pariwisata yang bersangkutan, serta strategi promosi dan branding yang tepat bagi target-target pasar yang dituju. Nah ini, ya. Jadi strategi pemasaran dilakukan dengan cara identifikasi apa saja destinasi pariwisata yang ingin disampaikan. Apa saja keunggulan wisata yang ingin ditawarkan oleh organisasi, ya, oleh tempat usaha, oleh individu, ya, yang memiliki usaha wisata. Kemudian branding yang tepat, penciptaan image. Apa image-nya? Ya, image yang memang bisa selalu diingat oleh konsumen, oleh pelanggan. Penciptaan simbol-simbol tertentu, ya, entah patung binatang, patung hewan, ya, patung burung, gapura, ya, simbol-simbol yang biasanya dibangun di pintu masuk suatu tempat wisata, atau yang biasanya dibentuk, ya, kalau usaha restoran katakanlah, ya, di depan usaha tersebut, di depan ruko tersebut. Nah, itu menjadi branding yang digunakan oleh para marketing, ya, untuk memasarkan produk dan jasa yang dimiliki. Jadi dalam hal ini strategi promosi diharapkan mampu membantu tempat wisata untuk lebih dapat dikenal, tidak hanya oleh masyarakat sekitar, namun juga oleh masyarakat luar, yang pada gilirannya mampu bersaing oleh wisata dari daerah lain. Ya. Desa Purwodadi merupakan salah satu desa di Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, ya, dengan penduduk 1.641 orang. Ya, ini penjelasan tentang desanya. Oke, kita lanjutkan ke tinjauan pustaka. Kinerja atau performance merupakan segala sistem yang berhubungan dengan aktivitas hasil atau outcome yang diperoleh. Oke. Kinerja adalah sistem yang berhubungan dengan aktivitas hasil. Sistem yang berhubungan dengan aktivitas hasil. Kita buat sistem, kita buat model-model bisnis, kita buat perencanaan pemasaran, maka goals-nya, tujuan akhirnya pada hasil, pada outcome. Bagaimana hasilnya? Apakah hasilnya bisa meningkatkan pendapatan operasional perusahaan? Jadi apapun strategi yang dikelola oleh perusahaan, apapun konsep-konsep formula untuk menciptakan produktivitas, maka muaranya pada outcome. Bagaimana hasilnya? Jika ada kekurangan, tentunya diperbaiki dan dievaluasi supaya tidak terjadi pembengkakan biaya operasional, yang pada gilirannya perusahaan akan mengalami kerugian. Selanjutnya, meningkatkan kinerja pemasaran pada dasarnya merupakan aliansi dari sejumlah UKM yang terkoordinasi dalam kemitraan. Ya, jadi di sini menyinggung UKM, ya, merupakan UKM yang terkoordinasi. Dalam hal ini kalau tempat usaha, tempat wisata, masing-masing divisi itu saling berhubungan satu sama lain. Ya, masing-masing divisi berusaha menciptakan prestasinya masing-masing. Divisi operasional, divisi keuangan, divisi sumber daya manusia, dan divisi pemasaran saling berkolaborasi satu sama lain menciptakan produktivitasnya sendiri-sendiri. Ya. Menciptakan produktivitas tim, ya, menciptakan produktivitas individu yang pada giliran akan bermuara pada keberhasilan perusahaan. Masing-masing divisi berkoordinasi satu sama lain, ya, untuk memajukan perusahaan. Nah, ini, ya, yang menjadi faktor penting koordinasi, ya, masing-masing bidang, masing-masing tim, dan tidak bekerja sendiri-sendiri.
Kinerja pemasaran merupakan konsep untuk mengukur prestasi pemasaran suatu perusahaan. Nah, ya, dalam bentuk hasil, dalam bentuk outcome. Kita belajar, kita selaku mahasiswa, maka outcome-nya apa? Outcome-nya dalam bentuk indeks prestasi kumulatif. Berapa IPK kita? Nah, itu salah satu hasil dari pembelajaran kita. Lalu apa lagi? Bagaimana keahlian kita? Bagaimana skill kita? Yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, itu outcome selanjutnya yang akan terlihat setelah kita lulus dari kampus. Itu outcome yang menjadi konsekuensi hasil pembelajaran kita selama kita kuliah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ya. Itu ya outcome-nya dalam bentuk keahlian, dalam bentuk skill yang siap digunakan. Tanpa itu kita miliki, dengan hanya mengandalkan ijazah semata tentu sangat sulit kita bisa mendapatkan pekerjaan. Apalagi membuka lapangan kerja apabila kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Tidak hanya sekedar modal keberanian saja, juga diperlukan pengetahuan sehingga usaha yang kita lakukan tidak mengalami kerugian. Jadi, saya katakan lagi di sini, kinerja pemasaran merupakan konsep untuk mengukur prestasi pemasaran suatu perusahaan. Ukurannya dari mana? Dari hasil. Hasil yang seperti apa? Yang bisa menciptakan omset perusahaan. Omset perusahaan yang bagaimana? Produk-produknya laku terjual. Oke, pertumbuhan salesnya meningkat setiap harinya. Oke, jasa yang ditawarkan telah dibeli oleh pelanggan. Jasa yang ditawarkan telah digunakan dan pelanggannya puas karena telah mengatasi permasalahan yang dimiliki oleh pelanggan tersebut. Nah ini ya, yang menjadi ukuran awal dari kinerja perusahaan yang merupakan konsep dasar untuk mengukur prestasi pemasaran suatu perusahaan. Kinerja pemasaran merupakan konstruk yang sering digunakan untuk mengukur dampak strategi ya dan orientasi yang diterapkan perusahaan. Dampaknya dari implementasi penerapan ya, penerapan model-model bisnis yang telah digunakan itu akan terlihat ya dari kinerja perusahaan yang diukur dari hasil. Nah, karena itu sangat penting sekali kita merencanakan lalu kemudian kita melihat hasilnya seperti apa. Strategi pemasaran selalu diarahkan untuk menghasilkan kinerja pemasaran seperti volume penjualan dan tingkat pertumbuhan penjualan. Nah ini ya seperti tadi yang saya sampaikan, sales growth. Bagaimana pertumbuhan penjualannya? Apakah stabil, mengalami penurunan, mengalami peningkatan, atau bagaimana? Semua ini bisa dievaluasi dan dijadikan ya dan diambil poin-poin penting hikmah ya apabila usaha tersebut mengalami kejatuhan. Apa pembelajarannya? Ya, bila naik, apa yang harus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga penjualannya terus mengalami kenaikan. Ukuran kinerja pemasaran sebaiknya, digunakan adalah ukuran bersifat activity based measure yang dapat menjelaskan aktivitas-aktivitas pemasaran yang menghasilkan kinerja pemasaran. Misalnya, lebih baik untuk menggunakan ukuran jumlah unit yang terjual atau yang dihasilkan daripada hanya menggunakan nilai rupiah. Nah, keberhasilan seorang tenaga marketing handphone, katakanlah sales handphone. Nah, di sini dikatakan tidak hanya dalam bentuk jumlah rupiahnya saja, tapi dalam bentuk unit yang terjual. Dalam satu hari, dalam satu minggu, dalam satu bulan. Berapa unit handphone yang terjual? Kita selaku tenaga marketing, kita wajib memiliki product knowledge yang digunakan untuk menjelaskan di hadapan konsumen dan pelanggan seluruh pertanyaan mereka mampu kita jawab. Ya. Kita sebagai katakanlah sales properti,
ya, kita harus betul-betul menguasai seluk-beluk berkaitan dengan rumah yang dibangun tersebut. Jadi, diperlukan pengetahuan produk dan jasa yang akan kita tawarkan sehingga nanti kita tidak tergagap-gagap, kita tidak terkejut apabila ada pertanyaan ya dari pelanggan. Apabila ada pertanyaan dari konsumen, kita bisa menjawabnya. Menurut Wijayanti, pada tahun 2012, ukuran kinerja pemasaran yaitu target keuntungan, pertumbuhan pelanggan, dan omset penjualan. Nah ini, ya. Kita berwirausaha, kita mencoba untuk memasarkan produk yang kita miliki, maka ukuran awalnya adalah target keuntungan. Berapa target keuntungan kita? Ya, berapa target perusahaan? 100 produk, 200 produk, 500? Bagaimana pertumbuhan pelanggan? Apakah pelanggan di sini terus tumbuh atau stuck saja? Tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan. Ya. Bagaimana dengan omset penjualan? Nah, ini saling keterkaitan satu sama lain. Yang pada gilirannya, ya, jika terus pada problem solving, ya, mengatasi permasalahan, terus berjalan pada bagaimana upaya untuk menciptakan kenyamanan dan kualitas produk yang handal, maka percayalah, ya, target keuntungan, pertumbuhan pelanggan, dan omset penjualan akan terus dicapai setiap bulannya. Selanjutnya, menurut Lancaster dan Lester dalam Suryadana dan Octavia, tahun 2015, halaman pertama, pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usaha. Sehingga dikatakan, marketing adalah ujung tombak perusahaan. Dan memang betul, ya, tanpa adanya pemasaran, maka usaha kita sulit sekali untuk bisa maju dan berkembang. Tanpa usaha kita dikenal, maka bagaimana mungkin ya masyarakat serta-merta, pelanggan serta-merta tiba-tiba datang tanpa dia tahu ya usaha kita ini ada di mana, tanpa dia tahu kita ini menjual produk apa. Ya, itu menjadi faktor-faktor yang wajib diperhatikan. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan, di mana secara langsung berhubungan dengan konsumen. Nah, ya, kegiatan perusahaan yang secara langsung berhubungan dengan konsumen. Nah, jadi makna ini berhubungan dengan pemasaran yang memang akan selalu linear ya dengan konsumen, akan selalu sejalan dengan kebutuhan konsumen. Nah, ya. Betapa memang konsumen ini menjadi raja. Konsumen adalah raja. Marketing adalah ujung tombak perusahaan. Tanpa mereka, tentu dengan tidak mengesampingkan divisi yang lain ya, divisi operasional, divisi keuangan, seperti manusia. Namun, apabila pemasaran ini tidak menciptakan prestasi bagi perusahaan, maka ya bagaimana perusahaan bisa membayar aktivitas operasionalnya setiap hari? Ya, membayar aktivitas operasional setiap bulan, seperti gaji karyawan, ya, pembayaran listrik, sewa tempat, ya, pembayaran bunga bank bila ada pinjaman. Nah, itu kan membutuhkan arus kas yang besar. Ya, membutuhkan cash flow yang tinggi. Dan hal itu akan tercipta melalui aktivitas transaksi keuangan yang dilakukan oleh tenaga pemasaran perusahaan. Kemudian, sementara itu, Kotler dan Keller pada tahun 2012 pada halaman 146 yang telah lama dikenal sebagai maestro marketing dunia, ya, mengungkapkan bahwa pengertian pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Menciptakan nilai dengan pelanggan, oke? Dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan.
Ini ya, sangat penting sekali. Dengan penciptaan nilai tersebut, maka yakinlah usaha kita akan maju dan berkembang.